Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun berada. Nah, di sini bengkel kita akan membongkar Mio Sporty. Nah, di sini keluarnya yaitu di starter nggak bisa bunyi, terus di sini klepnya ngomong. Oke, silakan Mas Dedi untuk dilakukan pengecekan terhadap klep. Nah, di sini klepnya dicek. Coba kelihatan sekali apa enggak? Kelihatan bocor itu ya. Dengan posisi bebas, makan bebas. Ya, bocor. Ya. Terus dilapi. Itu yang besar tadi ya? Yang in yang besar berarti. Oke, untuk yang kecil silakan. Waduh, berat sekali. Nah, di sini kita akan melakukan spur atau ada yang bilang skill. Ya, istilahnya sama, yaitu untuk merapatkan kedua klep yang ada. Langkah pertama yaitu pelepasan untuk baut kanan klep ya. Jadi sekaligus melepas ya. Melepas baut setelan klepnya. Ya, satu lagi juga akan dilepas baut setelan klepnya. Ini akan melepas pakai kunci 5 ya. L5 ya. L5 ya. Ini perlu kita ketahui bahwa ini untuk melepas noken khasnya harus melepas kunci atau kancingan yang dikancing pakai kunci L5. Nah, setelah dilepas kancingannya terus ditarik. Monggo, cara penarikannya tidak begitu sulit, mudah. Oke. Untuk nokennya bagaimana? Masih lumayan, bagus bisa ya, dipakai. masih bagus lah gitu aja. Cuman kena ini kira-kira kena telat oli ini. Oh iya ya. Ini lakarnya juga masih bagus ya. Masih, Pak. Yang dalam nanti dicek sekalian ya. Dicek gimana? Masih bagus ya? Masih lumayan bagus. Oh, bagus. Oke. Ini adalah proses untuk pelepasan kedua klep yang ada. Cara-caranya perlu dilihat. Nah, teman-teman, nah, di sini bawah diganjel manual saja. Ditekan pakai kunci berapa itu? Ini T14. T14. Iya, coba. Iya, coba. Iya. Ya. Agak hati-hati kalau lompat. Kalau lepas hati-hati kancingannya. Kalau di sini namanya kuku macan atau kuku klep. Jangan sampai hilang. Kalau hilang berantakan nanti. Oh, sebentar. Bagaimana? Oke, ini maaf tadi Mas Tawi untuk menanyakan ongkos sepeda motor Kuping. Oke, coba dicek sekalian bisnya kocak apa tidak? Masih kenceng ya. Oh, masih kencang. Oke, untuk ininya coba. Udah tipis banget. Wah, aduh, ini sudah tipis. Nah, ini sudah tipis. Nah, coba dilihat ini. Nah, biar jelas ini dah ini sudah tipis ini. Nah, ini. Yang in sudah tipis. Yang out juga sudah. Ini agak tebal sedikit ya. Iya, Pak, tapi kan ini terjeglong. Oh, ini yang jeglong. Jadi ganti sekalian dua-duanya. Oke, penggantiannya memakai spare part apa? Ini pakai klepnya green bisa. Oh, pakai di sini Supra. memakai klep Grand atau Supra. Kan sama nih, Mas. Ada perbedaan tapi tidak berarti. Kalau secara umum sama lah begitu. Masih bisa dipakai lah. Dipakai tidak ada masalah karena panjang dan besarnya Diameter kan sama semua.
Cuma Panjang. batangnya sama. Sama. Persis. Out pun sama. Sama. Semua ini. Oke. Jadi untuk penggantian klep ini dilakukan memakai spare part punyanya Supra Grand. Atau Supra. Supra Grand ya. Oke. Tunggu. Ini dibersihkan dulu untuk lubang yang ada, itu lubang klepnya, baik in maupun out. Ada yang bilang in X, ada bilang in out, sama saja. Prinsipnya kalau yang in biasanya lubangnya lebih besar. Kalau yang out atau X lebih kecil. Kalau untuk motor besar biasanya klepnya ada 4. Kalau motor-motor kecil biasanya klepnya 2. Oke, ini dilakukan pembersihan ringan untuk area di dalam. Misalnya keraknya tidak terlalu menggumpal. Ya. Jadi kalau bersih mending, kalau bisa disemprot itu kalbu cleaner tidak apa-apa. Biar bersih nanti untuk perawatan selanjutnya agak lama. Keuntungannya apa untuk skor adalah keuntungannya biar kompresi lebih padat. Kita harus mengingat kompresi yang padat tetap akan mempengaruhi power daripada motor itu sendiri. Silakan untuk dilakukan penyekuran. Saya habis belum buka. Gimana? Karbu cleanernya belum buka. Oh, kalbu cleanernya tadi ada kalbu cleanernya. Tolong Mas Bagas, tolong kalbu cleanernya. Pakai kalbu cleaner biar kotorannya ambrol atau rontok. Ini nanti untuk proses penyemburan akan lebih sempurna. Saya melakukan penggantian spare part untuk Honda Supra ke motor Mio sudah beberapa kali, tidak ada masalah. Jadi saya berani untuk menjamin bahwa tidak ada kendala nantinya, asal pemasangan itu betul. Walaupun motor sudah agak menua, kalau kita perawatannya bagus, cara pemeliharaannya bagus, tetap layak jalan. Mudah-mudahan motor Mio ini nanti bisa hasilnya bagus. Kembali lagi untuk proses pembersihan masih belum selesai karena memang harus bersihkan secara maksimal biar menghasilkan yang maksimal juga. Biar teman-teman tadi nanti kalau melakukan penyekuran juga akan pelepasan seal yang lama dilepas. Oke. Kalau penyekuran memang sealnya dilepas supaya tidak berat gitu ya. Ini penyekurannya dilakukan secara manual, tidak pakai bur. Oh, di situ ya, ada apa-apa sebentar. Untuk penyekuran bisa dari sana, motornya digeser aja ke sini, agak digeser sedikit, motornya digeser sana, saya akan maju ke situ ya. Sudah ada. Oke, kita bawa motornya, kopnya. Ini akibat dari panjenengan semua itu cara
pemakaian motor yang kurang hati-hati karena kehabisan oli mesin di sini. Ini memang untuk penyekuran ini diletakkan di piringan cakram. Jadi lihat di sini. Piringan cakram dikasih lumut, tidak goyang. Karena hampir semua motor pakai piringan cakram sekarang, jadi lebih praktis itu. Dikasih yang kasar apa yang halus, Mas? Kalau baru pakai yang kasar Pak. Kalau halus pun enggak apa-apa sih Pak. Yang Kalau ini soalnya dia ini bekasnya kan enggak terlalu dalam. Klepnya baru ya? Iya Pak. Iya. Ini pakai yang kasar dulu untuk meratakan. Kalau nanti yang halus untuk menghaluskan supaya padat, Finishing ya, Pak. rapat sekali. Ini proses penyekuran sedang dilakukan oleh Mas Dendi. Penyekuran dengan cara manual akan menghasilkan lumayan bagus karena tidak akan, kadang-kadang kalau pakai mesin bisa kehabisan. Pernah kejadian klepnya hampir habis karena lupa dia sambil ngobrol-ngobrol. Karena ini pakai manual, tidak akan menjumpai hambatan yang berarti. Di sini proses penyekuran tidak begitu lama. Bisa panjenengan pirsani di sini. Kalau suaranya sudah halus gitu, hampir berarti sudah agak halus gitu ya. Iya. Saya mendengarkannya juga kelihatan itu. Nih, terasa itu. Ini yang in dulu ya. Iya Pak. Bisa kelihatan itu, nah, kelihatan sekali itu, nah, naik turun itu. Ya, coba. Ini saya besarkan, bisa kelihatan sekali. Ya, nah, itu. Bisa kelihatan di situ. Jadi kalau panjenengan ingin mencoba sendiri, nggak apa-apa. Hidup belajar, jangan ngundang tukang, bisa undang mekanik. Sambil belajar, sambil bekerja. Ya, itu bisa dilihat. Nggak apa-apa. Yang namanya belajar juga harus berkorban untuk anggaran. Nah, itu bisa terlihat jelas. Nah, itu. Nah. Itu pakai bensin ya. Iya Pak. Tapi ada yang suka pakai oli. Bagaimana itu? Kalau oli kan dia apa tuh, obat sekurnya masih gumpal gitu Pak. Oh gitu, nggak bisa hilang ya? Ya. Oh, iya. Ya, saya memberikan kebebasan kepada mekanik-mekanik kita semua. Memakai oli boleh, memakai bensin pun boleh. Asal nanti jangan lupa untuk lahar noken yang ada di dalam nanti dikasih oli ya Mas ini. Iya Pak. Soalnya nanti akan kelihatan kasar kalau nggak dikasih oli, nggak diberi oli, karena sudah otomatis kena bensin sedikit-sedikit. Sudah saya sering katakan bahwa untuk lahar atau bearing, kalau kena bensin atau pertalite bahan bakar lain, itu akan rusak kalau tidak diberi oli lagi. Oke, silakan dilanjut. Suaranya ada berbeda, ada halus. Udah halus. Ya, Kalau udah halus digesih yang halus ya. langsung dicek enggak apa-apa sih Pak. Biasanya udah mapan Pak. Oh gitu ya. Ya, oke, silakan. Nanti kalau dicek langsung enggak apa-apa. Nanti untuk pemasangan juga ya kembali lagi terserah kepada mekanik, saya memberikan kebebasan.
Moga Uming. Nah, ini ada sales yang pamitan, mohon maaf. Ini mau langsung dicek langsung, tapi pemasangannya nanti gitu ya. Iya, Pak. Ya, silakan dicek saja langsung. Oke. Ya, coba. Bentar. Bentar. Ya. Aman. Coba. Ada bocor ya, Pak? Coba, kamu diam aja, kamu diam. Aman? Aman. Aman, oke. Ada bensinnya ya, Pak? Ya. Itu belum di repair aja udah aman ya. Tinggal proses penyukuran yang kecil ya, atau yang X atau yang out. Akhirnya nyaker untung-untungan. Gimana? Akhirnya nyaker untung-untungan. Iya. Ada Maksudnya, yang lama, iya. ada yang cepat. Tapi saya melihat itu di situ tidak begitu bermasalah kayaknya di area untuk Setting klep. bis apa namanya itu ya? Bis klep sama setting klep. Jabat setting klepnya ya, Ya. untuk di bis Masih yang normal. settingan klepnya masih bagus, dan untuk bisnya sendiri atau masih sepan nih. Nanti bisa dicek untuk, nah itu, coba dengar. Bunyi. Kalau ini tidak begitu kasar ya? Oh belum dikasih. Belum, Pak. Ya, coba. Sudah makan. Ini Mas Dendi sudah berpengalaman di AAS berapa tahun dulu Mas Dendi? Ya nggak nyampe setahun sih Pak, cuman kan masih training 1 tahun. Oh Kan iya. kalau di AS kan sekolah gitu Pak, baru Oh, boleh iya. bongkar-bongkar lainnya. Iya. Sesuai Kalau sedang. di bengkel AAS atau bengkel resmi kita pengalamannya kurang begitu ya? Iya Pak. Oh, iya. Padahal kalau tahap 1 kan masih servis ringan-ringan gitu. Iya. Pembongkaran pun ringan, kakak berat, ampas pendek. Jadi untuk tingkat kemajuan kepandaian atau keterampilannya sangat lambat di sana ya? Iya Pak. Oke Karena lah. Kan seringnya kan servis di Iya. AS kan servis. Kalau di bengkel umum kita melihat langsung, kita membongkar langsung, praktek secara nyata. Nah, sama beda-beda motor. Pak. Iya. Motornya tidak monoton. Motornya ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki begitu ya. Iya Pak. Kalau yang sanggup Vespa ya. Vespa itu memang agak sulit. Saya sendiri kalau ada motor masuk Vespa, saya tidak mau. Karena apa? Nanti kalau pas saya sibuk dari yang ngurusi percuma. Lebih baik saya tolak saja. Karena dari teman-teman sekarang sudah nggak ada yang mau. Khusus. Oke lah, kembali lagi ini untuk penyekuran klep Mio sporty untuk yang kecil sedang dilakukan. Suaranya tidak sekasar tadi ya Mas Dedi. Iya Pak. Namun begitu bukan berarti ini tidak akan meratakan atau memadatkan ya, merapatkan ya itu, supaya antara klep dengan sittingan ya, sittingan klep itu akan rapat, apalagi kalau kena per kan akan lebih rapat. Kalau untuk Mio Sporty itu untuk klep itu jarang ngobos ya. Itu yang sering ngobos adalah untuk Mio C begitu ya Mas Dendi. Iya Pak. Mio C, Mio M3 itu sering. Kalau menurut pendapat Mas Dendi bagaimana? Apa yang menyebabkan untuk Mio C dan Mio M3 itu untuk klepnya itu cepat ngobos atau bocor? Gitu? Menurut saya dari piston sama buring sih Pak, kan dia modelnya di hasil mesti ngobos di olinya kebakar cuman nggak kelihatan, jadi kotoran itu nyumpel ke klep. Makanya yang model kayak gitu kan sering ngobos, khusus di Mio J sama Mio M3. Oh iya, jadi karena buring atau bahannya itu pistonnya di hasil ya itu. Iya Ya? Pak. Oke lah. Apakah ada cara-cara untuk mengatasi bagaimana itu motor Mio J supaya klepnya tidak cepat ngobos? Apakah mungkin ada penggantian untuk
per klepnya atau bagaimana? Kalau itu belum ada solusi ya Pak. Kalau agak ekstrim sih tanam boring, tapi kan kadang orang-orang kan jarang mau Pak. Oh, bukan boring, masalah di sini. Untuk klep. klepnya, bagaimana langkah kita atau gambaran kita lah gitu. Gambaran kita untuk mengatasi agar Mio J klepnya tidak cepat ngobos gitu maksudnya. Kira-kira ada gambaran seperti ya? Belum ada Kalau saya ada gambaran, per klep. itu per klepnya diganti pakai punya pos katanya itu. Tapi saya sendiri hanya gambaran saja itu. Saya sendiri belum pernah meneliti atau menyamakan antara klep Mio J dengan klep pos di situ. Kata ini baru kata ya. Jadi saya kan belum buktikan. Jadi hanya gambaran saja tadi bilang itu. Kemungkinan nanti bisa kita kalau ada sepenyekuran untuk Mio J, kita mengambil per klep pos begitu ya. Ya. Begitu. Oke lah. Kalau Jadi modelnya lebih keras apa gimana? pernya katanya lebih panjang sedikit gitu. Berarti Tapi kita kan berefek kepada noken apa tidak tahu. Tetap kita tetap ada efek gitu. Namun begitu itu kan hanya mengatasi untuk klep supaya agar tidak cepat ngobos begitu ya. Jadi itu kan hanya langkah-langkah saja. Iya. Itu kan hanya bisa gambaran. Untuk pempraktekannya Belum tahu. kalau ada bahan, ada materi kita tetap bisa mencoba. Oke lah untuk penyekuran klep yang out atau yang X sedang dilakukan. Kayaknya kalau yang melakukan penyekuran ada perasaan, oh ini sudah, ini belum. Kalau yang melihat tidak ada. Karena apa? Karena dalam perasaan itu sudah lain itu. Oh ini sudah halus, oh ini belum. Karena di sini klepnya baru. Dan klepnya tidak ori tadi. Karena orangnya mengendaki tidak ori. Nanti kalau saya saya mengganti ori, nanti orang tidak mau bayar bagaimana? Nah itu masalah di situ. Jadi kita tetap menghormati pendapat daripada pelanggan. Biasanya untuk penyekuran spare part yang tidak ori ya, AKW itu akan lebih cepat gitu ya, Mas Dendi. Iya pasangan bahannya kan Bahannya lebih lunak, lebih empuk gitu ya. Oke lah. Untuk panjenengan semua, ini hanya untuk gambaran, jadi ada gambaran yang jelas di situ. Ini kelihatan jelas lagi. yang bahannya agak lama. Agak lama ya, tidak apa-apa. Nanti kan ada cara-cara tersendiri bagaimana. Pakai kasar lagi, coba dia kasar lagi. Pakai ganti halus aja Pak. Apa? Ganti yang agak halus. Oh gitu aja. Oke, silakan. Memang penyekuran ini kalau bilang gampang-gampang, kalau dibilang sulit-sulit. Karena apa? Untuk yang tadi, untuk yang N itu lebih cepat. Ini untuk X agak lama. Karena mungkin itu miring atau gimana, saya tidak begitu tahu, nggak begitu paham. Tapi tadi agak ada kemiringan sedikit apa tidak, Mas? Kalau kemiringan enggak, mungkin kotorannya kan kalau yang out seringnya gerumpil itu Pak. Oh iya Settingnya iya. gerumpil. Karena panas ya di situ. Iya, Karena mengeluarkan lewat untuk apinya di situ ya. Iya Pak. Oh iya, oke. Sisa-sisa pembakarannya terbuang dari waktu. Api lewat di situ ya. Iya Pak. Apalagi kalau ini kan sudah ngumur ya. Istilahnya mungkin untuk settingan klepnya kan mungkin sudah bagaimana lah gitu lah. Oke. Ini untuk penyekuran untuk yang X atau out memang agak lebih lama sedikit. Namun begitu yang namanya mekanik harus sabar. Kita nikmati aja penyekuran ini. Jadi tidak ada rasa jenuh begitu. Maaf, batuk.
beginilah untuk penyekuran yang kecil, agak lama lah itu. Gerakannya juga kelihatan itu. Nah, itu. Nah, itu diberi cairan bensin, nanti diberi lagi untuk obat sekurnya. Kembali lagi, memang kalau untuk pakai alat semacam bor itu lebih cepat, tetapi kita juga risiko kadang kebablasan. Nah, itu. Jadi ini kita lakukan secara manual karena panjenengan semua di rumah atau di bengkel itu mungkin merasa lebih nyaman menikmati penyekuran karena bisa dirasakan sejauh mana kepadatan daripada klep itu dengan sitting klep gitu ya, sittingan klep ya dia bilang gitu. Tapi sittingan klepnya masih ori apa sudah gantian Mas? Masih ori. Oh masih ori ya. Oh masih ori, jadinya agak keras ya. Tapi awet itu nanti, biasanya awet nanti kalau misalnya penyekuran tahun ini itu sampai 2 tahun 3 tahun masih padat, masih bagus. Sudah coba dicek lagi coba yang kecil. Ini untuk pelepasan dari piringan cakra. Oke, di sini dibersihkan, klepnya dibersihkan. Gimana? Sudah ada bekasnya itu ya? Ada, oke. Yang out itu biasanya kan sininya keropos, Pak. Iya. Kalau yang out ya, karena terlewati api begitu ya. Oh iya, apinya sangat panas itu memang di situ. Kalau bahannya yang kurang bagus juga akan nggak bisa dipakai lagi misalnya. Harus diganti sittingan klep begitu ya. Ini karena bahan Mio saya akui untuk bahan spare part Mio bagus memang. Kembali lagi ini udah agak mendung, namun begitu mudah-mudahan tidak akan mempengaruhi pencahayaan di dalam konten ini. Maaf agak batuk sedikit. Gimana? Coba dicek. Itu ada teknik sendiri. Untuk teman-teman bisa juga mencontoh begini. Untuk yang tidak suka tidak masalah, tidak mencontoh. Yang baik dipakai, yang tidak baik jangan dipakai. Begitu. Oke, dicek coba saya lihatkan dulu. Sebentar. Oh, belum kelihatan. Nah, coba. Aman ya, Pak? Oh, sebentar, belum kelihatan. Nah, gitu. Ya bocor ya? Oke, aman. Oke lah, untuk penyekuran ini sudah selesai. Tinggal kita pemasangan seal klep dengan pemasangan per klep gitu. Begitu ya Mas Dendi? Ini bisa dilakukan di sini juga ya. Seal klepnya sudah disiapkan? Udah. Oke, siapkan. Baiklah, untuk teman-teman subscriber dimanapun berada, bahwa penyekuran klep untuk bisklep untuk sittingan klep yang masih ori memang agak keras sedikit. Namun begitu di sini klepnya tidak ori, jadi tidak begitu lama sekali. Kalau sittingannya asli, klepnya asli, lah itu yang baru lama. Begitu ya, Mas Dendi? Iya. Sama kalau habis pemasangan bisklep kan biasanya miring. Agak kemiringan ya. Iya. Oke, di situ. Kalau bisklep biasanya tidak presisi. Kalau pemasangan bisklep memang pasti ada kemiringan, sedikit pasti ada. Nah, untuk meluruskan ya tetap pihak bengkel mesin yang tahu ya. Iya. Kalau kita tidak begitu paham untuk mengarah ke sana, itu sudah spesialis ke arah pemasangan bisklep dan pemasangan oke, diperlihatkan dulu untuk pemasangan klepnya. Sebentar, belum terlihat. Ya, pemasangan gimana caranya? Yaitu ya, masuk, tekan.
Ya. Ini kalau pakai seal klep yang Yamaha biasanya saya pakai klepnya dipasang dulu Pak. Oh gitu. Tadi Ya. dibantu didorong sama itu biar presisi lurus. Kalau Yamaha, Ya, ini klepnya pakai, biasa. Maksudnya nih Baik. seal klepnya pakai yang biasa. oh pakai yang biasa ya, nggak ori ya. Kalau yang ori Yamaha emang Agak keras gitu ya. Oke. harus pemasangannya Oke. bersamaan Ya, dengan klep. gitu. Bersama. Untuk pemasangan seal klep untuk Yamaha ori biasanya berbarengan dengan adanya klep terpasang di situ. Maksudnya begitu ya. Ini seal klepnya sudah terpasang semua? Oh sudah. Ini tinggal pemasangan per klep. Untuk pemasangan klep terangkan. Ini kan per ada yang regang sama yang anu Pak, Ya. agak rapet kan. Yang Ya. rapet ini di bawah. Di bawah. Oke, yang dapat di bawah. Pelnya cuma satu ya di sini ya. Oh, ya. Jadi satu klep pelnya satu. Kalau motor besar ada yang dua begitu ya? Ada Pak. Oh ya. Jadi perlu panjenengan semua ketahui bahwa untuk per klep itu ada tidak menutup kemungkinan antara motor yang satu dengan motor yang lain ada perbedaan. Oke, silakan Mas Denny. Ditekan pakai itu ya, silakan. Oh, karet ya. Udah masuk kan belum? Ya? Belum. Kurang tebal karetnya enggak? Kurang pas. Ya. Ya. Udah masuk? Udah, coba. Biasa untuk titik-titik gitu biasanya. Aman? Aman? Udah? Oke. Tinggal yang satu. Oh, monggo. Boleh sih. Ini adik kita yang ada di Pucang Gading baru saja komunikasi tentang apa nggak tahu tentang ibu-ibu. Kembali lagi ini tuh pemasangan per klep. Ini ya tadi yang besar apa yang kecil Mas Dendi? Ada yang besar Pak. Yang besar ini yang kecil ya. Ini tinggal yang kecil yang belum dipasang. Oke. Di sini kita memakai karet ban rupanya yang dipakai. Itu ditekankan bisa dilihat panjenengan. Nah, oke di situ. Mudah sekali untuk pemasangan yang kecil. Oke lah kita cek sekali lagi untuk tingkat kebocorannya. Monggo Mas Denny. Untuk tingkat kebocoran dicek lagi, diperlihatkan di sini. Iya, ya coba. Aman. Aman tidak kelihatan ya? Enggak. Coba yang satu lagi. Ya, coba saya pegang di bawah. Aman. Aman ya Pak? Aman. Oke lah. Ini teknik penyekuran untuk sepeda motor Mio dengan cara ganti klep, tetapi bis klepnya, settingan klepnya tidak ganti karena gantinya klep tidak ori, jadi KW tidak begitu lama. Oke lah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa, ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.